Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di ruang diskusi Tribun, hari ini kita berada di Aksi Demokrat ya. Untuk menindaklanjuti hasil diskusi kita beberapa hari yang lalu tentang pariwisata. Dan ternyata di pariwisata ini kenapa Cirebon tidak bisa berkembang seperti yang kawan-kawan tanyakan. Ada hal yang krusial yang harus kita bahas. Yang salah satunya adalah RIPAR. RIPAR itu adalah rencana induk pariwisata, sehingga nanti itu akan muncul menjadi perda yang akan memayungi hukum atau sebagai payung hukum dan regulasi ketika kita akan mengembangkan pariwisata. Dan gejolak pariwisata ini sudah banyak tumbuh di semua desa di Kabupaten Cirebon, hanya kita tinggal membenahi regulasinya, dan itu regulasinya adalah hak dari pemerintah daerah, dari legislatif maupun dari dinas teknis terkait. Untuk wawancaranya nanti ada Mas Celani dan Pak Dewan Kiri yang akan kita liput sebentar. Silakan lanjut Mas J. Selamat siang Pak Dewan. Mohon izin Pak Dewan terkait dengan rencana pariwisata yang rencananya insya Allah tahun ini akan segera dirampungkan. Kira-kira sejauh mana dari pihak legislatif mendorong rencana tersebut? Ya, terima kasih. Artinya sebelum kita langkah ke sana, bahwa untuk daerah Kabupaten Cirebon ini kalau melihat untuk masalah pariwisata sangat banyak sekali dan tidak kalah dengan Kuningan. Ya, di sini mungkin kayak di daerah Kebukuntang, dan yang lain sebagainya. Artinya memang semua dinasnya harus mulai, karena memang kalau misalkan pariwisata hanya didorong dengan satu dinas, saya ke sini karena memang di situ tidak hanya pariwisata, ada PUPR dan semua dinas mungkin karena aset teroyokan dapat tidak bisa dengan sendirinya. Nah, maka dari itu khususnya untuk dinas yang menangani ini sepak bola, mereka harus mempunyai data yang disampaikan bahwa untuk data ini mana aja sih data-data yang kira-kira yang bisa untuk diolah dan dijadikan pariwisata. Kalau misalkan data ini sendiri tidak bisa mendapatkan data itu, gimana pengen diperlukan. Makanya kami sangat mendorong sekali dari kemarin itu bisa dikomunikasikan dengan rapat-rapat komisi kami dari semua komisi 4, mendorong terus supaya ini jadi. Dan alhamdulillah Pak Kabid menyampaikan itu ke teman-teman RDC ini bulan Mei terselesaikan, dan itu akan saya kawal. Saya akan kawal terus untuk rencana privasi tersebut. Nah, maka dari itu mungkin kita ya jangan bosan-bosannya untuk berkomunikasi terus. Nanti teman saya juga terima kasih ke teman-teman RDC yang mempunyai semangat yang besar gitu ya, supaya emang Cirebon ini jangan sampai kalah dengan Kuningan. Betul. Nah, artinya emang di sini banyak potensi sekali, dari wisata religinya ada, dari wisata budaya, wisata yang lain juga banyak sekali, dari wisata yang lain kayak pemandangan, dan ini tidak kalah pentingnya dengan kayak di Kuningan. Cuman ini saya sih berharap teman-teman yang ada di eksekutif dinasnya harus melek. Ya, gitu. Artinya tidak kalah penting dengan pembangunan fisik. Gitu. Selama ini kan digenjotkan fisik dan fisik saja. Pariwisata kayaknya di sebelah mata. Ya. Makanya saya juga miris sekali gitu. Karena memang saya lihat di sebelah kabupaten kita Kuningan, artinya besar kok dari pariwisata. Tuh. Pak Dewan, kalau di dalam setiap proyek program legislatif itu ada skala prioritas. Di Komisi 4 ini Pak Dewan itu mencanangkan di pariwisata ini apakah menjadi program untuk yang diutamakan atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi gini, kita di Komisi 4 itu mempunyai targetan setiap tahun sekali kan. Tahun kemarin pun alhamdulillah kita mempunyai targetan ini di bidang kesehatan dengan BPJS 1 hari jadi. Artinya yang dulu posisinya orang sakit masuk rumah sakit harus 14 hari. Dan alhamdulillah dengan semangat teman-teman Komisi 4,
tahun 2020 kenalah targetan itu. Nah sekarang untuk targetan di tahun 2021 ini kita sudah komunikasi dengan teman Komisi 4 bahwa ada dua gitu ya, ada dua yang akan diprioritaskan. Yang diutamakan artinya bukan berarti yang lain pun tidak dipikirkan, tapi kita harus mempunyai prioritas skala prioritas. Di antaranya itu yang pertama pendidikan dan pariwisata ya. Nah, karena kenapa saya lihat sekarang ini dengan masa pandemi ini sangat terpuruk sekali masalah ekonomi. Nah, kalau misalkan pariwisata kita juga tidak dikembangkan dari sekarang, ya ekonomi kita akan lagi turun nih. Dengan adanya pariwisata ini bisa jelas-jelas lagi artinya memang yang pertama ekonominya di situ bisa meningkat. Ya yang dulu orang yang nongkrong anak mudanya kalau memang ada tempat pariwisata situ bisa dibudayakan ya. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya artinya memang saya dengan teman-teman Komisi 4 berharap dinas-dinas terkait ini melek ya, karena emang pariwisata itu bisa semuanya hidup ya, dari ekonominya, dari kerajinan-kerajinan, dari kulinernya, kerajinan yang lainnya juga bisa hidup, artinya bisa meningkatkan ekonomi. Nah itu yang menjadi faktor Komisi 4 mendorong ke dinas-dinas terutama dinas Sepak ini supaya yuk bareng-bareng nih apa yang kita perlu dorong kita dorong. Pak Dewan, tadi ada berbicara masalah kalau berbicara masalah pariwisata ini harus keroyokan. Ya. Berarti harus ada komunikasi yang dibangun antar komisi. Betul. Sebagai contoh yaitu berjalan dengan baik. Nah, otomatis kan harus terjalin komunikasi. Ya. Nanti kedepannya itu kan dengan para eksekutif. Ya. Nah, gimana Pak? Ya, dengan masalah pun sebenarnya dengan kita dengan komisi-komisi satu ya, komisi di antara komisi 1, komisi 3 dan komisi lain lalu berkomunikasi dengan baik. Nah tinggal ini dengan kedinasan ya, dengan kedinasan kadang-kadang salah satu dari yang lainnya ini tidak bisa untuk bareng-bareng kan? Ya artinya emang untuk dinas A ini kan kita yang namanya pariwisata tidak bisa nih ya, kita harus koyokan, harus ada PPR, ada Indom, ada LH dan yang lainnya lah, Kapolri dan sebagainya. Nah ini perlu koyokan. Kalau teman-teman berkomunikasi dengan komisi sama komisi 1, 2 dan 4 ini, alhamdulillah sebenarnya sangat mendukung sekali. Cair banget ya. Nah, cair banget intinya sih. Jadi emang sangat mendukung. Tinggal ini dari eksekutifnya, kita dari eksekutif ini. Yuk, ini apa yang kira-kira perlu dikomunikasikan kan gitu. Kita bisa mengadakan rapat gabungan di situ. Terakhir Pak Dewan, harapan mengenai pariwisata dan harapan mengenai peran aktif dari masyarakat terutama RDC ini. Apa yang mau diungkapkan oleh Pak Dewan? Ya, harapan kami untuk ke depan tidak hanya RDC, karena saya yakin yang namanya pariwisata ini itu memerlukan semua elemennya. Nah, tapi secara garis besar karena memang diawali oleh RDC, saya sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman RDC untuk mengawali, untuk terus mendorong supaya pariwisata ini tetap minimal di kabupaten itu mana sih sekarang gitu pariwisatanya. Makanya saya sangat terima kasih kepada teman-teman RDC untuk bisa mendorong terus, dan kami sebagai wakil rakyat, sebagai dewan akan terus mengawal dan akan terus posisinya itu mendorong khususnya dinas yang terkait yaitu Dinas Pariwisata supaya tervalidasi di bulan Mei itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewan. Terima kasih Bung De.